Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep dari elektromekanika untuk merancang penggerak dari sepeda listrik. Di sini kelompok kami terdapat 7 anggota, yaitu ada yang pertama Revo Afif Putra Firmansyah, yang kedua Renanda Dimas, yang ketiga Rian Firmanda, yang keempat Rivalda Yundra El Kasaputra, yang kelima Pandim Unggul Aditya, yang keenam Wahyu Utomo, dan yang terakhir Yuransah dari Saputra. Dalam pembahasan kali ini, kelompok kami akan mencakup tentang 7 pokok poin bahasan, yaitu yang pertama mengenai konsep elektromekanika dari sepeda listrik, yang kedua konversi energinya, yang ketiga pemilihan dari motor, yang keempat inersia dan kualitas berkendara, yang kelima sistem penggerak listrik, yang keenam langkah-langkah keamanan, dan yang terakhir analisa biaya. Baik, yang pertama ialah konsep elektromekanika sepeda listrik. Next. Next. Okay. Konsep elektromekanik yang digunakan pada sepeda listrik ini yakni dengan konversi energi, baik dari energi listrik menjadi energi mekanik motor, maupun sebaliknya dari energi mekanik menjadi energi listrik generator, berlangsung melalui medium medan magnet. Energi yang akan diubah dari satu sistem ke sistem lainnya sementara akan tersimpan pada medium medan magnet untuk kemudian dilepaskan menjadi energi sistem lainnya. Dengan demikian, medan magnet selain berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi juga sekaligus sebagai medium untuk mengkopel perubahan energi. Next. Berikut ini adalah sketsa dari sepeda listrik yang kami rancang. Terdapat bagian-bagiannya, ya. Yang pertama A yaitu rangka depan dan baterai, B rangka belakang, C rangka saddle, D shock depan, E stang, F saddle, G rangka pedal, H pedal, I roda belakang, J motor dan gear, K roda depan, dan L shock belakang. Next. Lalu selanjutnya ada konversi energi. Next slide. Nah, pertama energi yang digunakan dari motor listrik ini itu adalah baterai. Di sini baterai itu menyimpan energi listrik di dalam bentuk kimia dan kemudian mengubahnya menjadi energi listrik yang akan digunakan. Lalu untuk proses dasar dari baterai dan motor listrik sebagai penggerak dari sepeda listrik tersebut adalah motor listrik akan mengambil energi listrik ini lalu mengubahnya menjadi gerakan mekanik dengan memanfaatkan interaksi antara medan magnet dan arus listrik. Keduanya antara motor listrik juga baterai bersama-sama untuk memungkinkan sepeda listrik dari yang diam menjadi bergerak. Next slide. Next. Next slide. Lalu selanjutnya ada proses konversi energi. Konversi energi elektromekanis melibatkan perubahan energi dari listrik ke mekanik atau sebaliknya. Hal ini terjadi di dalam generator. Proses ini melibatkan medan magnet sebagai wadah penyimpanan energi sementara. Energi listrik yang digunakan untuk menciptakan medan magnet yang mempengaruhi penggerakan mekanik. Dan selama proses tersebut, ada energi yang bentuk panas dan rugi-rugi. Prinsip hukum dari kekekalan energi berlaku, dan dalam keadaan energi yang masuk sama dengan dalam keadaan energi yang keluar. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, lalu bekerja berdasarkan medan elektromagnetik.
Lalu arus listriknya akan mengalir melalui gulungan kawat dalam medan magnet yang dihasilkan oleh inti besi atau magnet. Ini akan menciptakan gaya elektromekanik yang membuat motor itu akan berputar dan gerakan rotor itu akan menghasilkan energi mekanik. Nah, rumus yang digunakan di sini ada gaya elektromagnetik dalam motor listrik, yaitu F sama dengan B kali I kali L dikalikan dengan sin theta. F itu adalah gaya elektromagnetik itu dalam hukum Lorentz. Lalu untuk B-nya adalah medan magnetiknya, untuk I-nya adalah arus listrik, L-nya adalah panjang kawat, dan untuk θ-nya sendiri adalah sudut antara medan magnetik dan listrik. Lalu yang kedua ada daya yang terjadi ke magnetik. Rumusnya adalah P sama dengan V kali I. Dengan P itu adalah daya dari listriknya, dan juga untuk V-nya itu adalah tegangan listrik, serta I-nya itu adalah arus listrik. Next slide. Prinsip dasar dari konversi energi ini adalah energi listrik sebagai input itu sama dengan energi mekanik output ditambah dengan energi panas dan ditambah lagi dengan energi yang disimpan dalam medan magnet plus kerugian akibat efek magnetik. Dalam bentuk persamaan diferensial, ketika proses konversi energi berlangsung dalam keadaan dinamis yang transien atau berubah-ubah, kita dapat mengungkapkannya sebagai rumus yang di bawah ini. dWe itu sama dengan dWm ditambah dengan dWf, di mana dWe itu adalah perubahan energi listrik yang diinput seiring dengan waktu. Untuk dWm-nya adalah perubahan energi mekanik atau output seiring dengan waktu, dan untuk dWf-nya adalah perubahan energi yang disimpan dalam medan magnet dan kerugian akibat efek magnetik seiring dengan waktu. Untuk keadaan tunak atau steady state, di mana flux medan magnetik adalah nilai tetap, maka nilai dWf-nya itu adalah 0. Artinya di sini tidak ada akumulasi energi tambahan di dalam medan magnet tersebut, dan perubahan energi listrik atau dWe-nya akan sama dengan perubahan energi mekanik atau dWm-nya, tanpa perubahan energi yang tersimpan dalam medan magnet. Dengan kata lain, energi yang masuk dalam sistem akan sama dengan energi yang keluar dalam keadaan tunak. Next slide. Selanjutnya sebab 3 ada pemilihan motor. Next. Sebuah kendaraan yang menggunakan motor listrik sebagai sumber tenaganya, yang memungkinkan sepeda tersebut melaju dengan kecepatan yang lebih tanpa mengayuh pedal yang berat. E-brake juga lebih ramah lingkungan karena e-brake tidak mengeluarkan asap dan tidak banyak menimbulkan polusi, dan sesuai dengan kelompok kami, di mana kita memilih sepeda listrik yang memiliki spesifikasi Spartan untuk medan perkotaan yang sangat mumpuni dengan dibekali 2 shock breaker depan dan belakang. Next. Berikut adalah faktor-faktor pada e-brake yang kita rancang. Yang pertama adalah braking system, yaitu sistem pengereman di mana kita menggunakan pengereman hidrolik dengan memanfaatkan tekanan tuas rem agar piston terdorong, yang dimana memiliki kelebihan lebih optimal dan tidak menimbulkan bunyi. Komponen pada pengereman hidrolik yaitu ada berupa pedal, rem, master silinder, exhaust tank, selang hidrolik, sifatnya menjadi listrik. Pada kasus ini kita menggunakan jenis baterai Li-ion, yaitu lithium-ion, di mana baterai ini memiliki densitas energi dan tegangan yang tinggi, serta memiliki siklus hidup yang panjang. Selanjutnya yang 3 ada roda, di mana kita menggunakan sebuah komponen berupa hook, valve, jari-jari, dan ban, yang dimana bagian dari roda untuk menghasilkan suatu gerakan dengan gesekan kecil dengan cara bergulir. Terus yang keempat ada
gear dan chain, yang mana kita menggunakan gear standar 52 sampai 39T karena akan digunakan di jalan datar. Hanya akan memakai satu gear rasio, satu chaining, dan satu sprocket, di mana sprocket belakang memiliki freewheel yang membuat roda bebas bergerak dengan posisi pedal yang diam atau pedal diputar ke belakang. Next. Berikut adalah perhitungan penentuan motor listrik yang kita rancang. Kita misalkan menggunakan diameter roda 0,698 M, massa total 24,39 kg, dan efisiensi sekitar 90 derajat, 90%. Di mana perhitungan pertama ada gaya aerodinamis, 60%. Di mana sih adalah potensi hambatan udara, rho massa jenis udara menggunakan 1,202, dan V kecepatan A serta luas penampang, yaitu 0,5 dikali 1,2, maka dihasilkan F aero-nya 3,589 Newton. Lalu kita menghitung gaya hambat gelinding, di mana FRR sama dengan CRR M kali G. Maka dihasilkan 0,078 dikali M-nya tadi di atas 24,39 dikalikan dengan gravitasi 9,81, maka menghasilkan gaya hambat gelinding sebesar 18,66 Newton. Selanjutnya dihitung gaya inersia, di mana menggunakan F sama dengan M kali A. Untuk mendapatkan A, kendaraan dirancang dapat mencapai kecepatan 8,33 meter sekon dengan jarak 150 meter pada trek lurus dan datar. Maka FT kuadrat sama dengan FO2 plus 2AS, di mana 833 kuadrat sama dengan 0 ditambah 2 kali A kali 150. Maka didapatkan A-nya sebesar 0,05. Next. Lalu selanjutnya perhitungan gaya traksi, di mana F traksi sama dengan F drag plus FRR tadi, terus ditambah dengan F inersia. Maka didapatkan F dragnya 3,589 ditambah 18,66 ditambah 1,21. Maka didapatkan F dragnya sebesar 23,45 Newton. Selanjutnya gaya traksi, di mana didapatkan sebuah rumus F drag sama dengan V drag dikalikan V. Maka dihitung menjadi 2345 dikali 8,33, maka daya traksinya didapatkan 195,33 watt. Lalu yang terakhir ada gaya motor, kita menggunakan hitungan dengan F total sama dengan F drag dikali 23,45 Newton. Maka gaya motor sama dengan F total dikalikan dengan V. Maka P motor didapatkan sebuah hitungan 23,45 dikali 8,33. Maka daya motor didapatkan hasil sebesar 195,33 watt. Dari perhitungan di atas didapatkan bahwa sepeda memerlukan daya motor sebesar 195,33 watt. Motor yang akan digunakan adalah BLDC 250W 24V. Daya motor tersebut lebih besar dari yang dibutuhkan agar mengurangi kekurangan daya dan menjadi faktor safety pada sepeda tersebut. Selanjutnya, inersia dan kualitas berkendara. Next. Pengaruh inersia pada kualitas berkendara. Inersia memiliki pengaruh yang signifikan pada kualitas berkendara. Inersia adalah sifat benda untuk tetap pada keadaan gerak atau diamnya kecuali jika ada gaya eksternal yang bekerja padanya. Dalam konteks berkendara, inersia berkaitan dengan respon kendaraan terhadap perubahan kecepatan atau gerakan. Berikut adalah beberapa pengaruh inersia pada kualitas berkendara. Next. Yang pertama adalah percepatan dan deselerasi. Inersia kendaraan mempengaruhi kemampuan kendaraan untuk berakselerasi atau bergerak lebih cepat dan deselerasi atau berhenti atau melambat. Kendaraan dengan inersia rendah akan merespon lebih cepat terhadap perubahan kecepatan dan deselerasi. Ini dapat meningkatkan kualitas berkendara, terutama dalam situasi berhenti mendadak atau melakukan manuver cepat. Yang kedua yaitu kestabilan. Inersia juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kendaraan saat bergerak. Kendaraan dengan inersia yang terlalu tinggi mungkin cenderung kurang stabil, terutama pada tikungan atau saat melintasi permukaan jalan yang kasar. Ini dapat mengurangi kualitas berkendara dan meningkatkan risiko kecelakaan.
Yang ketiga yaitu konsumsi bahan bakar. Inersia juga berdampak pada konsumsi bahan bakar. Kendaraan yang lebih berat dan memiliki inersia lebih tinggi memerlukan lebih banyak tenaga untuk mengatasi inersia dan bergerak, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penggunaan bahan bakar yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu kenyamanan penumpang. Inersia dapat mempengaruhi kenyamanan penumpang. Perubahan kecepatan tiba-tiba dan kasar dapat mengakibatkan rasa tidak nyaman atau mual pada penumpang. Kendaraan dengan inersia memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus. Yang kelima yaitu manuverabilitas. Kemampuan kendaraan untuk melakukan manuver seperti berbelok, memutar, atau menghindari rintangan juga dipengaruhi oleh inersia. Kendaraan dengan inersia yang lebih rendah biasanya lebih mudah untuk dikendalikan dalam manuver, meningkatkan keselamatan dan kualitas berkendara. Ya, itu merupakan pengaruh inersia pada kualitas berkendara. Ini penting dalam desain dan pengembangan kendaraan. Produsen motor dan insinyur otomotif berusaha mencapai keseimbangan yang tepat antara inersia kendaraan, kekuatan mesin, dan sistem untuk menciptakan kendaraan yang memberikan pengalaman kendaraan yang aman, nyaman, dan efisien. Next. Selanjutnya ada sistem penggerak listrik. Next. Gambar di samping merupakan contoh kelistrikan yang mudah kita pahami pada sepeda listrik. Untuk alur rangkaian kelistrikannya dimulai dari baterai sebagai sumber energi yang dihubungkan dengan controller, sehingga controller mendapatkan satu daya. Pada gambar itu terlihat throttle dan pin, yang mana fungsi throttle itu sendiri sebagai pengatur kecepatan yang akan kemudian memberikan data ke controller berapa daya yang dibutuhkan oleh motor BLTC dari baterai itu sendiri, sehingga dari baterai nanti akan mengirimkan arus listrik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si pengendara itu sendiri. Sehingga dari baterai akan diteruskan ke hal sensor ke motor BLTC, yang selanjutnya akan diubah menjadi gerak mekanik di dalam motor itu sendiri dengan menggerakkan roda. Next. Untuk penjelasan secara sederhana, pertama itu dari pengendara mengatur kecepatan dengan menggunakan throttle sebagai pengatur kecepatan pada sepeda listrik. Kemudian sinyal yang dihasilkan dari throttle akan diteruskan ke controller. Selanjutnya, controller mengatur arus listrik yang sesuai kecepatan yang diberikan oleh pengendara. Seperti penjelasan, motor listrik akan menarik arus listrik dari mekanik sehingga ini tergerak dari listrik menjadi mekanik. Untuk keamanan ini akan untuk mencapai tujuan utamanya yaitu seperti dengan berbagai produk-produk yang lainnya selain sepeda listrik yang gunanya untuk mencegah kerusakan dan menjaga keseimbangan antara penggerak dan perlindungannya. Untuk yang pertama dari langkah keamanan ini, saya akan membahas tentang perlindungan dari arus yang berlebihan. Kenapa ini dilakukan? Karena motor listrik yang terlalu lama digunakan atau terlalu kuat dipaksa dioperasikan, arus yang tinggi dapat mengakibatkan pemanasan yang berlebihan dan mengakibatkan kerusakan. Dimana dengan motor BLTC yang kita pakai yaitu 24 volt dan daya 250 watt, didapatkan nilai arus yaitu sebesar 10,4 ampere. Arus ini digunakan agar pengendara akan terasa aman saat menggunakan sepeda listrik. Yang kedua yaitu pengereman regeneratif. Nah, sistem dari pengereman regeneratif yang optimal pada sepeda listrik memanfaatkan motor sebagai generator
untuk mengubah listrik saat berhenti atau melambat menjadi energi listrik yang kemudian akan diarahkan kembali ke baterai untuk pengisian ulang. Nah, untuk efisiensi dari pengereman listrik yang efektif ini dihitung dengan rumus efisiensi sama dengan energi listrik yang dihasilkan dibagi energi kinetik awal, di mana nilainya sesuai untuk efisien adalah sekitar 60-80, di mana angka ini merupakan berarti energi kinetik awal sepeda dapat dikonversi kembali menjadi energi listrik yang disimpan dalam baterai. Dengan menggunakan regeneratif ini, terdapat beberapa keuntungan, yaitu pengembalian energi ke baterai, mengurangi kehausan komponen motor, meningkatkan umur motor, dan mengurangi biaya perawatan dari sepeda listrik. Yang terakhir yaitu langkah keamanan tentang sensor keamanan, di mana pada motor listrik dipasang sensor keamanan untuk mengatur suhu saat berkendara. PLDC sendiri untuk aman beroperasi yaitu sekitar 60 derajat Celcius hingga 90 derajat Celcius. Pemantauan suhu ini diperuntukkan untuk melindungi motor dari overheat dan kerusakan yang timbul. Kemudian yang terakhir adalah analisis biaya. Next. Nah, dari desain yang telah dipaparkan dari penjelasan di atas, kita memerlukan beberapa jenis logam. Yang pertama yaitu pipa diameter 50 dengan panjang 0,5 meter, seharga 15.000. Kemudian pipa diameter 20 sepanjang 0,5 meter dengan harga 15.000. Kemudian plat aluminium 2 mm, 18.000. Kemudian hola aluminium alloy 6061, 354.000, di mana keempat logam tersebut digunakan untuk pembuatan rangka. Next. Kemudian ada elektroda diameter 26 mm. Ini digunakan untuk proses pengelasan atau penyambungan logam dengan harga 150.000. Kemudian ada dempul dan hardener, di mana dalam aplikasi terutama dalam perbaikan kendaraan ini digunakan bersama-sama. Kemudian ini digunakan untuk mengisi goresan atau kerusakan, pengisian kerusakan pada bodi. Ini dengan harga 20.000. Kemudian epoksi, ini adalah jenis bahan kimia, biasanya untuk pelapisan sebelum cat, seharga 40.000. Kemudian cat warna sebesar 60.000. Next. Lalu ada cat clear untuk melapisi cat agar lebih awet dan terlihat lebih bagus, sebesar 40.000. Kemudian ada pedal 35.000, gear depan dan belakang 175.000, kemudian rantai 20.000. Next. Lalu ada saddle, kemudian ini digunakan untuk 35.000. Next. Nah, kemudian ada suspensi depan dan belakang yang berfungsi sebagai mengurangi redaman sebesar 530.000. Kemudian handle rem satu set 550.000, dan kemudian ban dalam dan luar satu set 200.000, dan juga velg satu set dengan ruji 600.000. Next. Kemudian ada controller sebesar 250.000, baterai satu set 950.000, kemudian kabel dan soket 50.000, dan yang terakhir adalah motor BLDC itu sendiri dengan kapasitas 250 watt sebesar 1.250.000, sehingga
total biaya yang diperlukan untuk pembuatan sepeda listrik ini 5.619.000. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini dapat memberikan kita wawasan, terutama kami sebagai mahasiswa teknik mesin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiri salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.